Akhirnya, setelah sekian waktu saya absen rakit PC dikarenakan musibah yang datang ya, yaitu musibah kenaikan harga RAM juga NVMe. Sekarang saya diberi kesempatan lagi buat ngerakit PC subscriber. Yap, walaupun ini masih DDR4, tapi ya udah, gak apa-apa, masih worth it kok DDR4. Jangankan DDR4, DDR3 juga masih worth it. Kalau memang budget kamu ya mampunya DDR3, gak apa-apa, rakit aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi BTW berani banget ya orang-orang sekarang rakit. Ya mau gimana lagi ya sob ya, namanya kebutuhan. Kita nggak bisa nunda-nunda. Kalau emang udah butuh, ya udah rakit aja langsung. Walaupun harga RAM dan NVMe lagi naik. Kabar-kabarnya juga harga GPU nanti mau naik ya. Tapi semoga aja enggak. Untuk speknya mungkin kalian bisa lihat sendiri dan bisa nebak-nebak lah ya ini speknya kayak gimana. Jadi di video ini saya hanya akan ngerakit PC seperti biasa dan mungkin sedikit cerita atau keluh kesah ya. Jadi let's go kita rakit. Oke, untuk motherboard kita pakai B550M dari Asus Prime K-ARGB. BTW ini versi ARGB ya. Yang nggak versi ARGB atau yang polosnya juga ada kok. Dia sedikit lebih murah. Ini ambil versi ARGB karena memang si pemilik PC pengen PC-nya kemerlap-kemerlip. Walaupun ada solusi lain yaitu beli controller ARGB, tapi saya rasa perbedaan yang K polos dengan KRGB itu nggak jauh, jadi kenapa nggak kita beli langsung yang versi ARGB-nya aja. Kita ambil ini aja dulu, yang penting-penting, yaitu baut buat NVMe dan juga back panel. Ini SATA nggak pakai karena kita nggak pakai HDD atau SSD SATA. Jadi simpan aja dulu. Ya sekarang rakit PC itu agak hampa karena memang kebanyakan udah skip yang namanya HDD gacha sob. Agak kangen juga sih ngomongin HDD gacha karena udah ya terakhir saya pegang HDD gacha itu kapan nggak tahu, lupa juga. BTW ngomongin harddisk gacha, harddisk juga naik loh sob harganya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan storageannya, entah itu RAM atau penyimpanan biasa, itu bakalan naik. Untuk prosesornya, ya kalian nggak bisa nebak lah, ini adalah prosesor sejuta umat. BAM! Yaitu Ryzen 5 5600 polos. Ini adalah prosesor terbaik di harganya ya. Untuk produktivitas, untuk gaming, pokoknya mah ini paling halus lah nya. Karena emang secara performance menurut saya Ryzen 5 5600 ini udah jadi andalan carry hore lah. Saingan terberatnya ya si Core i5, cuman Core i5 Gen 12 itu yang 12400F harganya juga udah melambung. Sekarang juga prosesor harganya naik ya teman-teman. Walaupun emang dari dulu prosesor itu harganya naik turun sih. Emang udah lama sebenarnya kalau prosesor naik turun. Kayak beberapa bulan lalu juga sempat naik, sempat turun, sempat naik lagi, sempat turun lagi. Tapi per akhir-akhir ini memang naiknya cukup signifikan sih, cukup kerasa lah gitu. Untuk harga-harga komponen yang dipakai nanti akan saya cantumkan di pertengahan video aja kali ya, biar sekalian. Lanjut kita ke part yang gimana ya bahasnya ya, agak gedek juga sih. Part yang menjadi investasi baru selain emas kali ya. Ini adalah RAM dan saya pilihkan dari KingBank. Gak ada alasan khusus ya pilih KingBank. Kenapa pilih KingBank gitu? Karena memang yang ada aja. susah sob asli cari RAM sekarang. Udah mah harga RAM itu naik ya kan. Pertama harga RAM itu naik, kedua stoknya juga gak jelas gitu loh. Kita mau pilih RAM dari brand anu gitu, pengennya dari brand anu. Ada sih ya, kayak contoh dari Adata gitu, itu ada sebenarnya, iya tapi mahal. Nih ya, udah mah mahal, stoknya masih tanda tanya gitu loh. Padahal mah ya, saya yakin dari distributor tuh dari pabrikan itu ada stoknya, cuman dari oknum-oknum tertentu nih yang kadang ada suka yang nakal gitu ya, yang nimbun si RAM-nya gitu, makin hari makin naik. Dulu harga RAM itu saya ingat banget kayak gini nih ya, contohnya yang 8x2 3200 mHz itu tuh di sekitar 4,5 sampai 600 paling mahal-mahal tuh, atau 6,5 lah mungkin, kayak G-Skill atau yang apa Kingston Fury gitu ya, itu mungkin bisa sampai 600 lebih ya. Cuman sekarang harga mereka itu bahkan udah 1 jutaan lebih, bukan 1 jutaan lebih sih, lebih tepatnya 1,5 jutaan lebih. Jadi sekarang saran saya mah ya, kalau teman-teman mau rakit gitu ya, cari RAM susah, udah kita kesampingkan dulu merek RAM itu apa, yang penting mereknya terkenal aja gitu loh. Kayak misal dari Kingston, dari Adata, dari Zadak gitu, kayak dari KingBank kayak gini juga.
dari tim, nggak apa-apa, pilih aja yang ada yang murah gitu. Yang penting mah ada dulu gitu loh. Kita kebelakangin dulu aja deh harga, bukan harga, merek-merek gitu ya. Kita kebelakangin dulu merek, yang penting harga yang murah, stoknya ada, udah gas aja. Dan jangan tanya juga ke saya ya, Bang, harga RAM kapan turun, harga RAM kapan turun. Kalau saya tahu mah saya akan bikin video sob, satu video full gitu ya, ngebahas kapan harga RAM akan turun. Kalau saya tahu tuh ya, dan saya juga akan nimbun RAM sebanyak-banyaknya gitu kalau memang kapan tahu turun mah, dan kapan tahu naik lagi gitu ya. Kalau naik sih kayaknya tiap hari naik ya. Ya intinya jangan nanya ke saya ya, saya juga nggak tahu kapan turun, kapan naik ya, nggak tahu menau. Dan yang mau rakit jangan nunggu-nunggu. Semakin lama nunggu, semakin rugi kalian. Feeling saya ya. Karena apa? Per hari ini aja ya, yang minggu kemarin atau bulan kemarin itu saya ngecek harga RAM tuh di sekitar 1213. Sekarang itu udah 15 lebih, 18, bahkan hampir 2 juta gitu ya. Nah makanya saran saya jangan nunggu-nunggu. Apalagi kalian berharap turun dalam waktu dekat gitu ya. Wah, itu saya sih cuma bisa berkata satu hal ya. Sabar. Lanjut kita ke NVMe. Ini juga part yang sekarang susah nih dicari nih ya. Aduh, Masya Allah, 1 terabyte sekarang rata-rata udah di 2 jutaan. Bahkan yang si tim MP44L dulu saya ingat banget itu dia ada di sekitar 8,5 sampai 9,5-an 1 tera. Sekarang udah ya gitulah gitu. Terus yang tim MP3, bukan tim MP33, sorry, yang tim G70 Pro juga sekarang udah 2 juta lebih. Yang dulu pernah saya review itu kan dulu di 1 juta kecil lah ya. Termasuk yang MSI ini, yang M450 dulu tuh ya seharga dengan tim MP44 itulah, tapi luar biasa sekarang harganya, wah, deal lah. Nah ini juga buat NVMe, saran saya sih ya, jangan terlalu jangan terlalu muluk-muluk lah gitu. Pengen NVMe yang bagus, yang harga murah, sob, yang penting mah mereknya terkenal, harganya kompetitif, gas aja lah. Masalah spek sekarang belakangan lah, yang penting masuk dulu budget ya. Bukan kita nggak mau pakai spek bagus ya, tentu kita semua pengen yang namanya PC kita pakai spek-spek yang bagus ya. Tapi kan sekarang balik lagi, harganya kan nggak bagus gitu loh. Iya memang NVMe-nya bagus, cuman harganya nggak bagus, sama aja bohong. Lupa pasang dulu dudukannya. Ya sorry ya kalau saya kebanyakan ngoceh, karena memang ya beginilah kondisinya mengharuskan kita tuh ngoceh terus, walaupun memang nggak memberikan dampak apa-apa ya. Kita mengeluh, kita ngoceh ini itu, harga RAM naik, harga FDM naik, memang nggak berimbas apa-apa, tapi rasanya ketika kita berkeluh kesah tuh kayak lega aja gitu ya. Ngebahas soal HDD juga sama sob, HDD kan akan naik juga ya harganya ya, bukan akan sudah naik ya. Jadi saran saya yang mau storage-nya besar-besaran gitu ya, kayak kamu butuh storage banyak gitu, butuh storage lega, satu kata lagi keluar dari saya, sabar lagi. Karena mau gimana lagi sob, kita mau storage gede ya kan, otomatis budgetnya keluar gede lagi. Pilih HDD juga gak apa-apa sih sebenarnya, daripada kita maksain SSD. Soalnya kan SSD, tapi harga SSD dan HDD sekarang mirip ya. Terserah deh. Atau mungkin beli HDD gacha gitu. HDD gacha akan jadi solusi gitu. Apakah HDD gacha akan menjadi penyelamat storage ketika harga-harga storage sudah pada tidak masuk akal? Mari kita menggacha. Untuk coolernya sih standar aja ya. Ini adalah cooler yang pernah saya review kemarin, dan ini sebenarnya special request sih, bukan spesial juga sih. Si pemilik PC pengen pakai cooler yang ada digitalnya. Awalnya saya tuh nggak pakai yang digital. Saya kalau nggak salah pilihkan yang Segotek FZ. FZ itu kan yang nggak digital. Nah ini yang FI ini digital. Kata dia, Bang pengennya yang digital. Oh ya monggo gitu ya. Kalau mau digital mah, saya mah menuruti aja apa kemauan si pemilik PC. Toh memang yang punya uangnya juga dia, bukan saya. Yang mau lihat review lengkapnya, monggo bisa cek di video yang ini nih ya. Saya sudah review lumayan lengkap. Kita pretelin dulu plastik-plastiknya, dan kita lepasin dulu. Kita cari dulu bracketnya. Tapi memang yang sangat disayangkan dari sebuah cooler budget gitu ya, kita kan bisa disebut ini cooler budget ya, 300 ribuan bahkan ke bawah. Yang saya sangat sayangkan itu cooler budget tuh ini nih, pastanya tuh kayak model saus gini sob. Kayaknya hampir semua cooler budget itu kayak gini pastanya.
Padahal nih ya, Thermalright itu ngasih yang seperti ini sob. Yang TF4 itu yang di seri Assassin X120 SE-nya ya. Itu kan harganya sekarang ada di 2,5-an ya. Dia udah ngasih pasta yang kayak gini yang ya bisa dibilang proper lah gitu ya, daripada pasta-pasta yang seperti ini. Kenapa gitu? Ya saya tahu mangkas budget, cuman Thermalright bisa ngasih kayak gini. Masa yang lain nggak bisa? Entah dari PC Cooler, dari Deepcool, dari Segotep, dari apalagi Osaipus kalau nggak salah kayak gini apa enggak ya? Agak lupa saya. Coba komen yang pakai fan dari Osaipus ya. Saya agak lupa soalnya udah lama nggak pakai Osaipus. Ya intinya sangat disayangkan memang ya. Kenapa nggak ngasih yang murah-murah seperti ini? Walaupun belum tentu kualitasnya yang ini akan lebih baik dari yang ini ya, belum tentu. Cuman kan secara apa ya? Secara psikolog gitu ya. Secara psikolog kayak apa sih kasih pasnya kayak gini gitu ya, bukan yang seperti ini. Yang ini kan kayak lebih keren, lebih apa ya, lebih meyakinkan gitu secara fisiknya juga. Ya, itu hanya keluh kesah untuk seorang kerehore lah ya. Walaupun dia emang sekali lagi, budget, iya tahu budget. Tapi kok Thermalright bisa, yang lain nggak bisa. Kalau memang semua bergantung pada budget, ya harusnya Thermalright juga nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngasih yang seperti itu. Kalau ada satu brand yang bisa, berarti brand lain juga harusnya bisa. Cuman mereka nggak mau aja mungkin. Oke, saya sedikit beres-beres dulu ya, biar agak enak lah dilihatnya. Ini hadapnya kemana ya? Aduh lupa ya. Baca koran dulu guys. Oke, saatnya kita pasang. Oh ya, saya mau ngasih tahu nih ya, kalau misal ada suara-suara aneh atau suara-suara noise di video ini, mohon maaf sekali karena memang saya tinggal di perkampungan dan ini dikontrakan ya, bukan studio yang kedap suara gitu ya. Saya belum punya studio, tapi semoga kedepannya bisa punya lah ya, amin. Jadi mungkin harus diwajarkan ya kalau ada suara noise, entah suara orang ngomong, entah suara motor atau suara kipas, ya apapun itulah. Oke, kita pasang aja dulu thermopastanya dari si apa namanya, Thermalright. Ya habis. Tenang aja, kita ada penggantinya. Hehehe. Oke, saatnya kita pasang. Ingat ya, masang cooler itu harus menyilang biar ngelok dulu ya. Sebenarnya untuk prosesor si Ryzen 5 5600 ini dia pakai cooler 300.000 ke bawah juga udah lebih dari cukup sob, karena memang si 5600 ini kan bukan tipikal prosesor yang panas ya. Jadi cooler di bawah 300.000 kayak Segotep FI4 ini harusnya memang sudah lebih dari cukup. Walaupun kamu upgrade ke 5700 sih kayaknya masih bisa handle sih, cuman ya kalau lagi full load lumayan. Jadi kalau misal kelasnya udah Core i7 atau Ryzen 7, saran saya sih ambil cooler yang kurang lebihnya harganya 400. Tapi kalau 5600 kayak gini ya prosesornya, cooler 250 ribuan sampai 300 ribu udah sangat-sangat cukup. Opsinya banyak kok sekarang, cooler di bawah 300 ribu tuh sangat banyak bahkan ya. Dulu tuh opsinya dikit, sekarang mah udah bejibun. Ini kabel USB untuk kita nyalain displaynya nanti. Jadi mesti kita colok ke si mana sih, ke sini ya, bener ya. Ini harus kita rapihin sih. Nah gini enaknya. Untuk kabel-kabel gini diumpetin aja di bawah coolernya, nggak apa-apa kok kayak gini. Jadi lumayan lah ya, nggak terlalu kelihatan. Apalagi kalau udah di dalam casing nanti, udah ketimpa VGA, jadi nggak akan terlalu kelihatan. Ya memang itu salah satu hal yang apa ya, bikin ribet juga sih kalau kita pasang sesuatu yang digitalan ya, karena memang harus selalu nyolok kabel USB, front USB. Nah saya ada satu pengalaman atau trik, bukan trik apa ya disebutnya ya. Ya mungkin ini hanya sekedar informasi aja kali, FYI ini. Cooler murah dan cooler mahal, maksudnya air cooler yang dimaksud ya, kalau kita ngejepit dia mudah lepas kayak gini. Nah si apa namanya, si penjepitnya, nah itu tandanya itu cooler murah. Sepengalaman saya rakit ya,
sepengalaman saya rakit itu kalau misal ininya gampang lepas itu coolernya murah, build quality-nya standar. Nah kayak gini juga kan ketahuan ya, memang ini memang cooler budget ya. Tapi kalau cooler-cooler yang misal contoh di atas 400, 500, 600 bahkan lebih, itu tuh mereka kayak sekali pasang tek diem, nggak gerak-gerak. Ini nggak melonoy gini nih, nggak gerak-gerak gini. Nggak gampang lepas lah gitu ya si pengaitnya ini. Tapi kalau cooler murah, dia ini memang kayak gini nih. Ya bukan sesuatu yang penting-penting banget sih, cuman itu kayak menandakan aja kali ya. Menandakan kalau memang cooler budget tuh kayak gitu. Sedangkan kalau cooler mahal itu beda buat quality-nya. Ya sesuai harga aja. Ini ada, oh ini Daisy Chain. Bahkan PWM pun Daisy Chain. Agak-agak penting juga sih Daisy Chain di bagian air cooler, karena kita kan kalau ke bagian fan casing itu nanti kita nyoloknya beda ya. Tapi nggak apa-apa lah, nice to have dari Segotep. Agak ribetnya gini nih, kalau banyak kabel tuh, kalau Daisy Chain kayak gini ribet sumpah. Kita cari USB RGB-nya. Oh ini nih RGB-nya. Nah kalau RGB wajib yang namanya Daisy Chain, karena kan dia sifatnya sambung menyambung menjadi satu, dan itulah Indonesia. Nah teman-teman yang punya fan RGB kayak gini, terus kalian pasang, misalnya suatu saat RGB kalian tuh aneh atau ngaco atau gimana gitu ya, nah itu teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu khawatir, karena biasanya hal-hal seperti itu wajar terjadi karena memang software RGB itu biasanya suka error. Jadi kalau misalnya ada, wah fan saya tiba-tiba kemerlap gini gitu, itu belum tentu fan-nya sih, itu bisa jadi software-nya. Ya hal yang wajar lah untuk sebuah software RGB merek manapun ya. Bahkan saya ingat banget waktu itu Bang Subki pernah bilang ya, kalau memang software RGB itu gak ada satupun yang bener ya, atau yang beres. Entah itu dari Armoric Red-nya Asus, Mystic Light-nya si MSI, Polychrome-nya si ASRock, ya dan lain-lain, itu memang kebanyakan gak pernah beres sih. Ada aja satu momen ngebugnya gitu ya. Tapi ya udahlah, software doang mah biasanya cuma perlu di restart atau di update beres biasanya ya. Tapi kita beresin dulu segala pernak-pernik yang ada di meja ini, seperti bracket cooler, lalu dus-dusan. Karena dus ini penting ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngerakit, mau punya PC, dus ini saya sangat amat menyarankan untuk disimpan, karena beda distributor, beda merek, itu bisa beda penanganannya. Ada beberapa distributor yang memang harus lengkap sampai ke dus-dusnya, sampai ke invoice-nya gitu kan ya. Kalau invoice sih mungkin bisa dicek di Tokopedia Shopee ya, kalau kita belinya online. Cuman kalau dus kan susah gitu, gimana caranya kita bisa dapetin dus yang udah beli buang gitu. Jadi saran saya, simpenlah dusnya. Ini juga nih, saya agak lupa nih, tray-nya ya. Wadah tray ini simpan juga teman-teman, kan siapa tahu ya kan di masa yang akan datang kita akan upgrade prosesor ya kan, ngejual prosesor yang sekarang itu nggak ada tray-nya, agak susah juga sih kita ngebungkusnya pakai apa. Soalnya kan kalau si AMD ini kan pinnya ada di prosesornya, jadi takutnya bengkok dan segala macam. Jadi ya amannya kita simpan aja semuanya di satu dus ini. Jadi ketika kita mau perlu apa-apa tinggal buka dus ini, kecuali mungkin dus fan casing ya. Kalau dus fan casing mah nggak apa-apa dibuang juga. Baiklah, untuk casingnya ini dia pakai dari Dark Flash DB330 Mesh kalau nggak salah ya. Soalnya dia ada dua versi, ada yang versi yang akuarium kaca gitu, sama yang versi mesh ini. Ya, ini sebenarnya casing yang compact sih. Jadi dia ukurannya kecil, cukup kecil ya, tapi muat MATX ya. Cocok banget lah buat yang space di kamarnya kecil. Casing-casing kayak gini banyak sih. Tapi triknya adalah kita pasang fan depan dulu, karena fan depannya ini dia posisinya ada di luar sini ya kan, ada di luar ini, sorry, bukan di dalam sini tapi di luar sini. Jadi kita harus pasang fan-nya dulu sebelum kita masang mobo. Kalau kita masang mobo dulu, kita susah masang fan-nya, nanti kepentok pas masangin bautnya, kepentok sama mobo dan air coolernya si mobo itu. Jadi kita bongkar dulu. Cara bongkarnya gampang. Ini nih, ada lubang di sini. Kita balikin, tarik aja, beres kan.
Nah, ini kabelnya kayaknya nyangkut deh di sini. Kita buka dulu bagian sisi satunya. Nah, bener aja nyangkut, dia ditaliin sama kawat. Buka dulu lah. Nah, sip. Nah, kalau gini kan enak, bisa ditarik ini ya. Sebenarnya nggak usah ditarik sampai keluar juga sih, yang penting kita memasang fan dulu. Fan ini pakai dari standar Olympus Beta F12, yang penting ARGB ya. Ini mungkin adalah fan ARGB standar ya, bukan infinity mirror intinya. Fan casing standar RGB termurah mungkin ya, mungkin. Karena setahu saya cuma tahunya ini doang sih yang paling murah. Kalau infinity mirror makan banyak ya, 40.000, 50.000-an. Tapi kalau si Beta F12 ini dia 39.000. Sudah dapat ARGB. Komo yang lebih bagus sih saran saya yang Tecware topan itu sih. Saya suka banget desainnya. Tecware topan atau yang Thermalright SL12 apa gitu ya, yang saya pakai di PC saya pribadi. Itu juga bagus. Saya suka fan casing tuh yang nyalanya cuman strip doang gitu, garis gitu, kayak ring halo gitu loh. Itu keren menurut saya. Menurut saya ya. Tapi kalau menurut kalian infinity mirror itu bagus, monggo ya, silahkan beli infinity mirror lah ya. Saya tidak peduli dengan infinity mirror. Fan RGB juga sebenarnya ini salah satu hal yang bikin kita muntah saat rakit sih. Karena lihat aja, 2 fan aja udah ada kabel sebanyak ini. Ini 2 fan doang, sedangkan kita nanti di sini mau pakai 5 fan. Yep. Duh, masang fan ini susah, gelap. Soalnya kita nggak belakangin lampu, jadi mungkin saya akan skip aja kali ya untuk pemasangan fan. Akhirnya beres juga. Sumpah susah. Kagok kalau kasihnya ke situ gini. Yo, mari kita beresin dulu kabel-kabelnya ya. Wow, luar biasa. Saatnya kita pasang dan klip. Beres. Hop. Beres. Tinggal mau, seperti biasa kita pasang dulu back panel. Tapi rasanya sebelum pasang back panel saya harus melakukan sesuatu deh, yaitu minum Nescafe ya guys ya. Ini adalah tumbler dari SPG, tapi kita jauhkan dari Mobo karena takut netes. Minum dulu Nescafe. Mantap. Oke, setelah energi terisi, mari kita pasang. Bismillah dulu kan ya. Bismillah udah dari awal tadi. Bismillah lagi. Masang back panel ini harus hati-hati teman-teman. Ini back panel ini bukan, agak nyebelin emang. Back panel ini pinggir-pinggirannya itu tajam, jadi kalau kita sembarang kita bisa berdarah. Saya udah nggak kehitung berapa kali berdarah gara-gara back panel. Saking seringnya ceroboh maksudnya ya, bukan saking seringnya susah masang. Mari kita masukkan komponen utama kita. Nah, biar kita tahu posisi VGA ini kemana. Posisi VGA ini ke arah sini. Berarti kita potong nih 2 ini. Biasanya kan VGA itu makan 2 slot ya. Slot ini kita potong. Jadi kita keluarin lagi. Ini kan bukan sistem yang pakai baut ya, yang reusable. Jadi kita harus potong manual. Sebenarnya mau dipotongin semua juga apa-apa sob, nggak jadi masalah. Ini dia yang susah, menyesuaikan dengan soket yang ada. Baut ini belum dilepas, lupa. Ini baut dari casing ya. Jadi untuk ngebaut Mobo, PSU, VGA dan macam-macam perbautan itu ada di casing. Ini dibonusin juga nih sama si Dark Press, walaupun kecil. Kita amburadulkan saja di sini. Amburadul, what is the meaning amburadul? Ya, kita taruh aja di sini semuanya di sini ya. Oke, kita siapkan aja 5 sampai 6 baut. Mari kita baut satu persatu. Gak kelihatan anjir. Kedua,
Oke, kalau udah kelok antara ujung satu dan ujung satunya, kemungkinan besar yang lain itu sudah tinggal plug and play. Cari lagi ini nih ada. Yang bagian atas ini kehalangan ya, jadi nggak kelihatan di kamera karena emang sempit sekali. Casingnya sempit, emang casingnya compact, jadi ngerakit di casing yang semakin kecil ukurannya tuh semakin gede effortnya. Benar, itu real sih. Buat teman-teman yang sering ngerakit PC juga ya, udah pasti setuju lah. Semakin kecil casingnya, ya semakin kecil juga, semakin gede effortnya. Tapi semakin gede casingnya, justru kebalikan, malah semakin kecil effortnya. Ngerakit di casing ATX tuh enak, serba luas. Dah beres. Tinggal pasang PSU. Oh, kabelnya dulu, kabel front panelnya dulu kita pasangin ya. Sebelum itu kita beresin ini dulu ya, biar nggak acak-adut. What is the meaning of acak-adut, Bang? Acak-adut teh semerawut, aut-autan gitu ya. Ini kemungkinan akan kepakai lagi sob nanti sob. Kalau suatu saat kalian mau rakit di casing second, soalnya casing second itu kita nggak dapat baut-bautnya. Tapi kita sisakan satu baut ya, baut ini, buat kunci VGA, buat ngebaut VGA. Ini kita singkirkan, ini kita simpan dulu di bawah. Rapiin dulu kabelnya ya. Tips saya untuk merapikan kabel itu ya selalu sama. Manfaatkan kabel tis teman-teman ya. Kalau ada lubang kabel tis, manfaatkanlah. Jadi harus diurutin satu-satu. Nah, saran saya yang lainnya adalah, ini hujan kedengar nggak ya? Soalnya hujan teman-teman. Mungkin saya akan edit suaranya ya. Saya akan reduce suara hujannya. Karena entah ini kepik besar atau enggak suara hujannya. Tapi suaranya emang besar sih, jadi harusnya kepik jelas ya. Saran saya kalau teman-teman udah pasang fan casing, misal kayak gini kasusnya 2 dulu di depan, atau misal kalian 3 dulu atau 2 dulu di bawah gitu ya, saran saya segera hubungkan fan casing sekarang gitu. Misal ada yang dipasang, langsung pasang aja sekarang, colok-colokin, maksudnya kayak dipasang-pasangin, karena ini kan DC chain ya, pasang-pasangin aja sekarang. Karena kalau nanti takutnya kalian malah makin pusing gitu. Karena kan kalau nanti udah 5 nih ya. Nah, itu 5 kabel, enggak 5 kabel. Jadi 5 kali 2 ya kan, karena DC chain. 5 kali 2 ARGB dan PWM. Itu berarti ada 10 kabel yang menjuntai. Nanti daripada pusing sendiri ya kan, bingung, mual, muntah, berak gitu ya. Mending pasangin sekarang juga. Dipasang 2 dulu, pasang ya dua-duanya. Pasang 3 dulu di bawah, pasang 3. Intinya ya, berapapun fan yang kalian pasang, pasangin aja dulu dari sekarang biar nanti meminimalisir kita yang liar atau pusing atau sajabana. Kita pasang dulu ini kabel front panel. Ini yang power, USB, HD audio dan USB 3. Time kelihatan di kamera apa enggak, semoga kelihatan ya. Untuk audio in dia ujung agak susah. USB 3 dan front power. USB 3 itu di sini. Oh, ternyata dia udah support USB-C. Tapi sayangnya casing ini belum ada USB-C-nya. Kalau mobilnya udah support ya. Ada soketnya tuh buat USB-C. Dan untuk front panel tuh di bawah sini. Oke, sudah. Ini kita pasangin si ARGB ya. Kita jodohin dulu ARGB. Setelah selesai, kita mau pisahin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini dirapihin dulu ya. Ini sama si kabel CPU cooler nih. Boleh sih kayaknya. Saya akan pisah aja. Nanti jalur untuk PSU yang mau bawa 24 pin akan saya masukin sini. Saya akan taruh ke sini. Jadi dia bakal beda jalurnya dengan yang ini. Tapi nanti buat fan casingnya juga harusnya nyatu sama yang ini sih. Oh, di sini juga ya? Di sini aja deh. Oke, saya akan
putuskan untuk memisah kabel front panel dengan PSU dan juga fan casing. Jadi front panel di sini, fan casing nanti di sini, sama si 24 pin dari PSU. Ini yang saya maksud dari manfaatkan kabel TIS. Saran saya sih jangan kencang-kencang teman-teman. Kalau mau masang kabel TIS, ya cukupnya aja. Nah kayak gini cukup. Jadi nanti misalkan ada keperluan lain, teman-teman mau ganti casing atau gimana, nah ini bisa digunting dengan mudah. Nah, kalau terlalu kenceng nanti takutnya pas kita mau ngelepas susah. Tapi memang masang kabel TIS ini kitanya harus sabar sih, kayak satu-satu gitu. Kalau orang yang nggak sabaran, ya udah pasti dia nggak akan ngerapihin kabel dan dia akan beralasan, "Halah, buat apa kabel manajemen? Orang nggak kelihatan ada di belakang casing. Ngapain harus rapi-rapi?" Iya sih bener. Kalau memang kalian nggak mau rapi ya silakan aja. Toh PC-PC kalian ya. Tapi kan nggak ada salahnya dengan kita hidup rapi gitu. Duh susah ya. Walaupun ini nggak kelihatan dan walaupun ini nggak dinilai oleh orang lain, seenggaknya kalau orang yang rapi itu akan terbiasa rapi. Kalau yang orang memang terbiasa rapi, ya apapun akan dilakukan gitu. Walaupun memang nggak kelihatan sama orang. Nah kayaknya ini cukup. Biar nggak terlalu seliweran, kita gunting dulu. Hati-hati ya ini guntingnya ya. Harus diraba satu-satu, takutnya ada yang kegunting. Nah itu sedih sih. Kalau kalian pakai HDD, ini saatnya kalian pasangin HDD. Sekarang boleh, mau pas awal sesudah masang fan casing juga boleh. Tapi intinya sekarang saat yang tepat untuk masang HDD sebelum kalian masang PSU. Dan PSU yang digunakan, kebalik deng, MyBini. Nih, Mira MyBini. Ini adalah SPG Pylon ya, PSU yang ini lagi karena memang kualitasnya top lah di harganya. Ini sih sesuai request ya. Tadinya saya nggak pilihin si SPG Pylon, tadinya saya tuh kalau nggak salah si Cooler Master ya. Saya pilihin si Cooler Master yang bronze V3, cuman katanya Kapa Bang pengen SPG Pylon aja. Oh ya wes kalau gitu. Kita keluarin dulu. Aduh. Sangat disayangkan ya. SPG Pylon sekarang nggak dapet waifu alias nggak dapet stiker MyBini. Sedih memang. Tapi walaupun begitu, kualitasnya tetap dijaga kok. Kita buka dulu kawat-kawatnya. Sampah yang paling banyak ketika kita merakit PC itu pertama adalah plastik, kedua adalah kawat-kawat seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sering rakit, udah pasti akan menjawab hal yang sama. Karena ya di setiap perkabelan tuh selalu ada kawat-kawat seperti ini. Oke, mari kita pasang. Ini kita tarik dulu kabelnya biar nggak ngehalangi. Dan yep, sudah masuk. Tinggal kita baut. Nah yang saya maksud itu plastik-plastik kayak gini ya, plastik-plastik pembungkus gitu. Itu akan menjadi sampah terbanyak ketika kita merakit PC. Kedua adalah tadi yang kawat-kawatan. Nah ini lebih enak. Nah itu dia. Mari kita baut. Itu dia. Sudah pas. Bingo. Soal PSU ini sebenarnya sekarang udah banyak yang bagus sih sob. Di harga di harga rentan harga 500 sampai 700 itu sekarang pilihannya banyak sekali yang bagus ya, mulai dari Sego TPN ya kan, Cooler Master Bronze V3, SPG Pylon, bahkan Montec Gamma 2 juga sekarang harganya udah 700 sampai 800-an tuh ya, yang dulu juta lebih. Udah turun tuh harganya Montec Gamma. Banyak lah sekarang PSU bagus, nggak kayak dulu pilihannya itu aja. Kok kayak dulu tuh. Apa sih tuh? Kabel buat CPU kita masukin dulu. Soalnya ini akan berpengaruh ketika kita nanti masang fan casing. Kalau kita masang fan casing dulu, kita nggak bisa masang si kabel CPU ini. Soalnya tangan kita tuh bakal kepentok sama fan casingnya. Jadi sebaiknya kita pasang dulu sekarang, fan casing itu belakangan. Sekarang masukin aja dulu ke sini. Masukin dulu ya kan. Untuk kabel VGA juga pasangin, masukin sorry. Ini kabel buat PCIe bener. Yuk, kita tarik kabel PCIe dari sini. Nah, aman. Ngerapinnya nanti belakangannya. Ini kita sekarang pasangin dulu. Ini dapat angle-nya kurang bagus nih. Sorry ya kalau dapat angle-nya kurang bagus karena emang ternyata susah juga nih. Sekarang bagian si CPU ini juga agak susah dapat angle-nya.
Oke, udah pas. Pasti ini kenceng ya, maksudnya pasti ini pas, nggak ada yang longgar. Karena waktu itu ada kasus dia si 24 pin mobonya itu dia agak longgar, nggak 100% nancep gitu. Dan itu bermasalah sama mobonya teman-teman. Jadi ya pastikan semuanya nancep atau terpasang dengan sempurna. Setelah itu kita tarik-tarik lagi bagian belakangnya, ya kan? Tarik-tarik, udah semua tarik-tarik. Sisa nih si ini nih yang buat kabel Molex dan juga SATA, kita boleh yang namanya ikat sih sebenarnya. Tapi kalau saya nggak ikat sih, saya lipat-lipat aja gini. Itu masukin aja ke kandang hard disk, ya, alias ke tempat hard disk. Kalau ada hard disknya gimana bang? Ya udah pepetin ke atas hard disk. Nah kayak gini kurang lebihnya. Ya seenggaknya bisa disembunyiin lah si sisa kabel tuh. Nah, karena ini sisa kabel CPU dan PSU 24 pin mobo doang. Sisanya kita tinggal pasang fan casing. Pengen ngeluh tapi harus dikerjain. Ya udahlah. Masang fan ini sebenarnya salah satu pekerjaan ya, atau salah satu part yang ngebosenin dan malah cukup makan banyak waktu gitu. Pertama mulai dari ngebongkarnya ya kan, terus harus ngelepasin kawat-kawatnya. Belum nanti masangin bautnya 4 biji, satu fan 4 biji ya kan, 5 fan 20 biji itu bautnya, belum ngatur kabelnya, nyolokin kabelnya. Nah makanya sebenarnya yang paling sulit dari sebuah pekerjaan merakit PC itu adalah masangin fan, apalagi kalau fannya RGB kayak gini. Sorry ya, saya bukan emosi, itu hanya buang kardus doang. Udah kayak kurir bang, main lempar-lempar baik. Ya udah sih, uang cuma ngebus kosong. Inilah, saya akan skip aja kali ya daripada kelamaan ya. Skip aja deh, soalnya bener-bener ngebosanin. Masang fan casing itu nggak ada ilmunya. Maksudnya kayak nggak ada tips yang sangat-sangat berguna gitu ketika kita masang fan casing. Tips yang paling bermanfaatnya ya paling cuman sabar aja sih. Udah. Dari tadi ngasih wejangan kayaknya sabar-sabar mulu dah. Suruh sabar lagi. Ya mau gimana lagi sob? Sabar. Akhirnya selesai kita pasang 3 fan tambahan sebagai exhaust ya. Dan luar biasa ya, pegel tangan, pegel hati, pegel pikiran, pokoknya serba pegel lah. Salah satu solusi sederhana ketika kita capek dan pegel, ya apalagi kalau bukan minum Nescafe lagi ya guys. Yang nggak percaya ini Nescafe, ini saya buka ya. Oh, ini tuh Nescafe beneran sob, asli, no fake. Jadi mari kita minum dulu. Mantap. Minum Nescafe juga sebenarnya tuh untuk asupan energi ya. Asupan energi untuk apa? Untuk kita menghadapi yang namanya, nah ini dia, ular kadut alias cable management. Mari kita atur. Pertama-tama kita harus sambungin dulu pastinya ya, satu persatu. PWM dulu deh, PWM nyambung dulu ya kan. Nah PWM 3 nya udah nyambung, sekarang ARGB ini pisahin dulu, pisahin ke atas sini kek ya kan, simpan di tempat lain kek biar nggak kecampur aduk dan bikin pusing. Sekarang kita bagian ARGB. Beres. Sekarang sambung sama ARGB yang di depan. ARGB yang di depan ini, dan selesai. Mantap, sudah sambung menyambung. Tinggal kita sambungin PWM terakhir. Kita langsung beres-beres deh ya. Untuk fan tadi rencana saya ke sini, ke jalurnya. Ini si kabel CPU kayaknya dia bakalan ngejomblo ya, dia sendirian di sini. Gak apa-apa deh. Mirip kayak viewer di sini, para jomblo. Apalagi yang sering ngeliatin saya live streaming di malam minggu, itu udah fix jomblo sih mereka. Hahaha, jomblo. Karena sudah dipastikan kabel tis dari bawaan mobo itu nggak cukup, makanya saya tuh sering stok ini. Kemarin udah habis 3 atau 2 bungkus gitu ya. Sekarang saya beli lagi beberapa bungkus nih. Emang sengaja untuk ngerapihin kabel-kabel manajemen. Mari kita rapihkan satu persatu. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Tapi ini casing termasuknya yang cukup bagus sih, karena dia ngasih lubang kabel tisnya nggak pelit ya tuh. Dan penempatannya udah pas gitu di tempat-tempat yang emang sengaja gitu di ujung-ujung biar si kabel tuh rapih. Nice lah untuk si dark flash. Oke, si CPU jomblo sudah. Sepertinya kita harus agak buru-buru karena sholawat maghrib sudah berkumandang ya. Jadi kita harus sedikit percepat nih proses kabel manajemen ini. Tapi walaupun cepat, tetap harus rapi ya. Buat yang nggak biasa kayak gini sih udah pasti mual ya, muntah dan berak gitu. Tapi untuk yang sering kayak saya sih sebenarnya masih sama. Saya juga masih mual lihat-lihat kayak gini. Ya jujur aja sob, siapa sih yang mau ngerapiin kabel sebanyak ini gitu loh, kalau emang bukan tanggung jawab ya. Tapi saran saya sih buat teman-teman ya yang pemula gitu, ngerapiin kabel ini jangan dulu dilakukan di waktu sekarang ya teman-teman. Lebih baik teman-teman itu pastiin dulu PC-nya nyala normal semua, hidup ya gitu ya, bahkan bisa sampai diinstal Windows gitu ya. Karena untuk memastikan semua fan-nya nyala, semuanya berfungsi dengan baik. Kalau misal kalian udah kayak gini nih, ngerapi-rapin kabel gitu ya, ternyata ada salah satu yang nggak nyala gitu ya, itu sumpah ya, PR banget. Jadi saran saya ya, untuk yang pemula, silahkan nyalakan dulu PC-nya sebelum dirapin kabelnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, walaupun di sini masih agak menumpuk ya. Tapi it's okay. Mari kita gunting-gunting. Oke, tidak rapih maksimal memang ya, tapi seenggaknya ya bisa diatur lah ya. Karena emang ini casingnya compact ya, jadi ruangnya juga terbatas tuh. Ini apa bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Sunda tuh deet, dangkal ya. Dia nggak terlalu dalam, dia dangkal, jadi di sini agak menonjol, tapi ini masih bisa ditutup sih. Ya segini aja ya untuk kabel manajemen teman-teman. Mari kita tutup si panelnya ya, side panel. Tuh masih bisa tertutup dengan sempurna. Ini dia saatnya kita pasang GPU atau VGA ya. Kita pastikan penguncinya udah terlepas dan mari. Pemilihan VGA juga sebenarnya ini agak bimbang sih dari si pemilik PC-nya ya. Awalnya kan dia mau ambil RTX 3060 yang 12 GB ya. Tapi nggak jadi, dia sempat nanya-nanya dulu, "Bang, bagus mana 3060 sama 5050?" Ya secara performa sebenarnya 5050 kan unggul ya. Cuman memang VRAM-nya cuma 8 GB. Kalau si 3060 12 GB. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Misal butuh performa 5050 lebih baik. Tapi misal kalian daily use-nya itu bergantung pada VRAM gitu ya, membutuhkan VRAM, ya 3060 pilihan yang cukup bagus. Soalnya 3060 sekarang harganya udah 4,5-an deh kalau salah ya. Itu udah mahal banget, udah lebih dari 4 juta. Yang dulunya masih ada di bawah 4 juta, sekarang udah lebih dari 4 juta. Bahkan beberapa brand itu mepetin 5 juta gitu ya. Yang mana itu udah setara dengan 5050 harganya. Dan akhirnya keputusannya ngambil 5050 dari Zotac. Nah, untuk Zotac sendiri, dulu saya pernah bilang kalau build quality Zotac itu so-so lah ya, kayak ya ringkih gitu ya, ringan dan segala macam. Tapi dapat info dari teman-teman pas live stream, kalau seri 5000 itu udah bagus build quality Zotac. Dan ternyata bener. Sekarang build quality Zotac udah nggak ringan kayak 4000 series. Soalnya dulu saya pernah pegang RTX 4060 ya dari Zotac, itu ringkih banget, ringan banget. Tapi kalau sekarang udah beda. Ini juga aluminium ya, pitchingnya juga sekarang cukup berbobot. Padahal kan ini 50 series gitu ya, yang mana 50 series itu paling bawah, paling bontot, alias paling lambat gitu di antara abang-abangnya. Tapi ternyata build quality-nya sekarang beneran udah bagus. Selain dari build quality yang bagus, Zotac juga sekarang garansinya naik. Yang awalnya itu 2 tahun, sekarang jadi 3 tahun. Mantap kan ya? Jadi yang mau beli VGA, boleh lirik brand Zotac. Terlebih Zotac sekarang udah punya pabriknya di Indonesia. Di Batam kok gak salah ya? Mantap lah. Nih, build quality-nya udah cakep.
Sekarang Zotac udah sangat-sangat bersaing. Mari kita pasang. Agak gelap sih. Bismillah sob, soalnya ini barang mahal. Nah, sip, kita tutup lagi. Kita baut dulu. Baut dulu GPU-nya di sini. Agak keras sih ini. Cuman bisa deh tuh. Oke, mari kita tutup. Baut lagi. Baiklah, selesai. Tinggal kita pasang kabelnya alias power buat si VGA. Oke, harusnya udah beres. Dan kita harus sedikit rapikan di sini. Harusnya sih done alias done. Mari kita lucuti dulu ininya satu-satu. Mau dipasang juga gak apa-apa sih. Nanti juga saya pasang lagi kok. Soalnya kalau pengiriman PC subscriber itu VGA selalu saya lepas untuk alasan keamanan dalam pengiriman ya. Jadi ini sementara saya lepas dulu. Kita masukin dulu dus-dusnya dan plastiknya juga nih. Dan untuk dus VGA saya sangat menyarankan untuk tetap simpen ya teman-teman. Karena ya VGA itu salah satu part yang paling mahal, jadi sangat menyarankan untuk simpan dusnya. Takutnya kenapa-napa mau garansi kan. Waduh. Dan voila, ini dia rakitan PC kali ini. Untuk total harganya saya akan cantumkan di layar kaca aja ya. Yang pasti ini PC nggak bisa dimasukin ke kategori murah meriah atau kategori kere-hore ya, karena memang harga RAM dan NVMe sekarang sudah tidak kere-hore, atau lebih tepatnya sudah tidak ada lagi RAM dan NVMe yang kere-hore. Semua kere atau bisa disebutnya kayak semua kaum kere sekarang, karena PC kere-hore sekarang mungkin masuknya kategori second kali ya. Kalau PC kere-hore baru tuh kayaknya hampir nggak bisa gitu. Soalnya ya harga udah pada gila semua sekarang ya. Jadi yang mau rakitlah sekarang, gak usah nunggu-nunggu. Kalau ada budgetnya, kalau ada perlunya sekarang gitu ya, ngapain nunggu, silahkan rakit sekarang. Kecuali emang kalau kamu nabung ya, kalau memang lagi nabung ya lebih semangat lagi nabungnya, lebih giat lagi kerjanya, dan lebih ngirit lagi kalau mau jajan. Soalnya part PC sekarang udah setara harga motor kali ya. Untuk performanya gimana? Saya akan tes, tapi kayaknya ngetesnya nggak banyak deh ya, untuk sekedar aja. Jadi video pengetesannya sebagai berikut. Deja vu.
gonna be great. You bet. Yeah. I hope we find them soon. Baiklah, segitu aja kali ya pengetesannya. Nggak terlalu banyak kayak biasanya, tapi semoga itu bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mungkin kurang lebihnya mau rakit dengan spek yang seperti ini. Untuk si RTX 5050-nya ternyata so far so good ya. Nggak terlalu mengecewakan, nggak terlalu loyo juga. Kalau masalah irit daya sih cukup irit sih, di 110-an watt tadi kalau nggak salah maksimalnya ya. Dan performa di beberapa game juga cukup memuaskan, editingnya oke. Tapi kalau game-game triple S sih, kalau bisa main di ultra gitu ya harus cukup kompromi lah. Memang seri 50 nggak sebegitunya powerful, tapi saya menilai di harganya yang 5 juta ke bawah masih oke lah. Mungkin iritnya kayak ini kali ya, apa si RTX 4060 kurang lebih ya. Tapi so far ngerakit di sini sih nggak ada problem yang begitu berarti ya. Semuanya normal-normal aja, alhamdulillah semuanya lancar dan juga performanya cukup memuaskan. Jadi oke, kesimpulannya untuk PC ini sih secara price to performance oke lah ya di zaman sekarang catatannya ya. Kalau di zaman dulu sih kayak beberapa bulan lalu atau bahkan tahun lalu ya 12-13 juta udah pasti di DDR5 lah ya. Ryzen 5 7500F itu sangat masuk akal di range harga segitu. Tapi sekarang ini di harga segitu kita cuma bisa dapat 5600 sama RTX 5050 atau kasarnya kalau zaman dulu tuh RTX 4060 kali ya kurang lebihnya. Ya mengingat semua harga partisi terutama pada permemorian, jadi wajar aja sih kalau budget segini dapat speknya cuman kayak gini aja. Kalau kalian hitung pun sendiri, kalau kalian kalkulasiin sendiri juga ya hasilnya sama aja sob, kurang lebih akan seperti ini. Padahal kan part yang dipakai juga bukan part yang mahal banget ya, maksudnya kayak RAM-nya bukan yang mahal banget, MOBO-nya juga yang low aja, terus VGA-nya juga bukan yang tipe tinggi, coolernya juga nggak mahal, casingnya nggak mahal, tapi tetap aja ini budgetnya membengkak karena ini dia. Apalagi kalau bukan dia. Ya, semoga video ini sedikit atau banyak yang menghibur atau bahkan bisa bermanfaat gitu ya buat yang lagi nyari referensi. Ya, semoga aja ya. Jadi tunggu aja video rakitan selanjutnya dari Tomatech. Terima kasih yang sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang PC yang harusnya DDR5 ini.